Halo teman-teman semuanya, saya Novaria Saragi dari Program Studi Matematika Universitas Negeri Medan. Nah, kita akan mempelajari materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam materi ini, kita akan mempelajari 4 subbab, yaitu yang pertama, pengertian ideologi, yang kedua, fungsi ideologi, yang ketiga, macam-macam ideologi, dan yang terakhir, pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, teman-teman, langsung saja kita masuki subbab yang pertama, yaitu pengertian ideologi. Pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea dan logos. Kata idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, maupun cita-cita. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata eidos yang berarti bentuk, atau kata ide yang berarti melihat. Kata idea dapat diartikan sebagai cita-cita, yaitu cita-cita yang bersifat tetap dan akan dicapai dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, cita-cita ini pada hakikatnya merupakan dasar, pandangan, atau paham yang diyakini kebenarannya. Sedangkan kata logos nih, yaitu berarti ilmu. Nah, dapat disimpulkan kan bahwa secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide ataupun ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam ideologi ini terdapat unsur-unsurnya nih, terbagi atas tiga, yaitu satu, keyakinan. Dalam arti bahwa setiap ideologi menunjuk adanya gagasan-gagasan vital yang telah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan rasa strategi bagi tercapainya tujuan yang telah dicapaikan. Yang kedua, mitos. Diartikan bahwa setiap konsep ideologis selalu memitoskan suatu ajaran secara optimik dan setermitik pasti akan tercapainya tujuan selalu melalui cara-cara yang telah ditentukan. Dan terakhir itu ialah loyalitas. Dalam artian bahwa setiap ideologi selalu menuntut keterlibatan optimal atas dasar loyalitas dari para subjek pendukungnya. Karena kita sudah tahu tuh apa unsur ideologi, kita akan mengetahui nih apa makna dari suatu ideologi. Makna suatu ideologi dapat ditemukan dari karakteristiknya. Menurut Sugito, beberapa karakteristik suatu ideologi yaitu satu, ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Yang kedua, ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Yang ketiga, ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas namun beragam. Yang keempat, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Oke lah, kita masuki subbab yang kedua, yaitu fungsi ideologi. Fungsi-fungsi ideologi itu dirumuskan sebagai berikut. Satu, etika bagi pelaksanaan kekuasaan atau kewenangan negara. Yang kedua, dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, asas yang harus ditaati dan dipatuhi dalam pelaksanaan pemerintahan, serta hubungan-hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Yang keempat, penegasan bagi fungsi negara yang diemban oleh pemerintah. Yang terakhir atau yang kelima, yaitu pedoman bagi pemilihan kebijakan dan kegiatan politik. Kita masuki subbab yang ketiga, yaitu macam-macam ideologi. Di subbab ini terdapat beberapa macam-macam ideologi, antara lain satu, ideologi fasisme. Dalam ideologi ini terdapat unsur-unsur nih ajaran fasisme, yaitu satu, tidak mempercayai pikiran. Yang kedua, menyanggah persamaan dasar manusia. Yang ketiga, etika tingkah laku didasarkan atas kebohongan dan kekerasan. Yang keempat, pemerintahan dilakukan oleh golongan elit. Yang kelima, totalitarianisme. Yang keenam, rasialisme dan imperialisme. Yang ketujuh, oposisi terhadap hukum dan keterlibatan internasional.
Ideologi yang kedua yaitu ideologi komunis. Dalam ideologi ini terdapat ciri-ciri pokok, yaitu yang pertama sistem totaliter, yang kedua sistem pemerintahan kediktatoran satu partai, yang kedua, yang ketiga sistem ekonomi negara, yang keempat dan yang terakhir sistem sentralisme demokratis. Nah, ideologi yang ketiga yaitu ideologi liberal. Dalam ideologi ini juga terdapat pokok-pokok nih, yaitu satu, percaya terhadap Tuhan sebagai penciptanya. Kedua, percaya terhadap persamaan dasar manusia. Yang ketiga, memperlakukan pemikiran orang lain secara sama. Yang keempat, pemerintahan dilakukan dengan persetujuan yang diperintah. Yang kelima, pemerintahan berlandaskan hukum. Yang keenam, mementingkan hukum. Yang ketujuh, negara adalah alat. Dan yang terakhir, kedelapan, yaitu menolak dogmatisme. Ideologi yang keempat yaitu ideologi Islam. Dalam ideologi ini terdapat pokok-pokok ideologi menurut Soekarno, yaitu yang pertama, percaya kepada hanya satu Tuhan. Yang kedua, persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, musyawarah dan mufakat. Yang keempat, memegang persamaan dasar manusia. Yang kelima, atau yang terakhir ini, memegang atau menegakkan keadilan. Aturan ini A, B, C, D, E ya, ini E, bukan F. Dan yang terakhir yaitu ideologi Pancasila. Dalam ideologi ini membawakan kekasan tertentu yang membedakannya dengan ideologi lainnya. Kekasannya itu sendiri yaitu keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa yang membawa konsekuensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian juga penghargaan akan harkat dan martabat kemanusiaan yang diwujudkan dengan penghargaan terhadap hak asasi manusia dengan memperhatikan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kekhususan yang lainnya adalah bahwa ideologi Pancasila menjunjung tinggi persatuan bangsa itu di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Nah, yang subbab yang terakhir yaitu pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam subbab ini, pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa yaitu untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Pancasila sebagai ideologi nasional yang berfungsi sebagai cita-cita adalah sejalan dengan fungsi utama dari sebuah ideologi. Adapun, adapun lagi kan, adapun fungsi lain ideologi Pancasila sebagai sarana pemersatu masyarakat sehingga dapat kita telusuri dari gagasan para pendiri negara kita tentang pentingnya mencari nilai-nilai bersama yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat Indonesia. Nah, hanya itu saja yang dapat saya berikan kepada teman-teman ini semua. Pastinya di dalam materi ini banyaknya ada kata-kata atau kesalahan yang saya perbuat dalam menyampaikan atau menuliskan materi ini. Saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.